Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kartikasari dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan dan model-model kurikulum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Sedangkan model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Jadi, dapat diartikan bahwa model merupakan suatu hal yang digunakan dalam kurikulum guna memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum. Model-model pembelajaran memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran sinteks, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem mendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Ciri yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang diukur, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Dan ciri yang terakhir, yaitu membuat persiapan mengajar, atau desain instruksional, dengan berpedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Pembahasan selanjutnya adalah pola pembelajaran tradisional. Pola pembelajaran tradisional merupakan model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan model yang bersifat umum, bahwa tanpa menyesuaikan model yang tepat berdasarkan sifat dan karakteristik dari materi pelajaran yang diajarkan. Pada pola pembelajaran tradisional, menekankan guru bertanggung jawab penuh untuk menanggapi keseluruhan proses pembelajaran. Guru berperan sebagai sumber pesan. Komunikasi dilakukan secara langsung dengan peserta atau siswa menggunakan bahasa verbal tanpa bantuan alat. Yang terakhir adalah pola pembelajaran bermedia. Pola pembelajaran bermedia merupakan suatu pola pembelajaran yang dimana menggunakan media sebagai sumber belajar siswa yang utama. Pola pembelajaran bermedia ini menekankan pada peran media sebagai sumber informasi utama dalam kegiatan pembelajaran, dan sosok guru secara fisik tidak hadir dan digantikan perannya oleh media. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.